Halo semuanya, video yang akan kamu tonton ini adalah energi perpaduan antara astrologi dan tarot, di mana saya akan membaca apa yang terjadi di luar angkasa sana dengan bantuan kartu tarot. Semoga kalian menyukainya ya. Hubungi saya via WhatsApp teks jika ada kebutuhan untuk membaca energi lebih mendalam. Terima kasih sudah mampir, sudah suka, sudah berbagi dan berlangganan, serta menyempatkan diri untuk menyematkan komen di video-video Pikilir Nimbus. Enjoy! Hai Capricorn, selamat datang di channel saya. Ini adalah reading perpaduan antara astrologi dan tarot. Kali ini kita bicara mengenai Mars retrograde, oke? Dimana Mars ini adalah planet tindakan, energi, tenaga, seksualitas, amarah, semangat, nafsu, masuk semua ke Mars. Jadi kalau Mars lagi retrograde biasanya kita merasa lemah, letih, lesu. Biasanya kita merasa kesel terus, pokoknya PC mood banget. Mood kita tuh bete terus, marah-marah dulu gitu. Oke? Anyway, kita langsung lihat ya ada energi apa untuk Capricorn, nanti kita baca sama-sama. Mars retrograde for Capricorn, please. Mars retrograde for Capricorn, please. Oh, saya akan ambil ya. Oke. Mars retrograde for Capricorn, please. Mars retrograde for Capricorn, please. Thank you. Oh, wow. Nice. Mars retrograde for Capricorn, please. Capricorn, please. Okay. Mars retrograde for Capricorn, please. Thank you. Okay. Okay, I see. Mars retrograde for Capricorn, please. Thank you. Boom. Okay. So, kartu oracle yang keluar untuk Capricorn adalah share your voice. Keluarkan suara kamu, bagikan suara kamu. Intinya kamu diminta untuk bisa mengeluarkan pendapat kamu, opini kamu, apa yang kamu pikirkan, apa yang kamu rasakan. Tunjukkan kepada orang-orang di sekitar kamu kebutuhan kamu. Biarkan mereka tahu kebutuhan kamu, keinginan kamu, tapi juga ketidaksukaan kamu mengenai sesuatu, oke? Major arcana yang kamu dapat adalah Death. Kartu transformasi. Ini rumah ke-8, Mars retrograde, transit di rumah ke-8 kamu juga adalah rumah transformasi. Ini dua-duanya energi transformasi, jadi cukup kuat nih energi transformasi untuk kamu. Anyway, tema besar yang dibawa Mars retrograde untuk kamu adalah dua kartu ini. Jadi yang saya rasakan mungkin kamu di periode retrograde ini, kamu mungkin akan merasa gemas karena kayak ada banyak opini yang berbeda dari kamu, ada banyak pendapat yang berbeda dari kamu, cara pandang, cara kerja, etika kerja yang berbeda dari kamu, atau mungkin pokoknya banyak perbedaan antara kamu dengan orang-orang di sekitar kamu yang membuat kamu gemas dalam arti gue pengen share nih, gue pengen berbagi apa yang gue pikirkan, apa yang gue rasakan, tapi nanti itu akan merusak kedamaian gue gitu loh. Jadi yang saya rasakan di sini justru Mars retrograde meminta kamu untuk berubah.
Kalau selama ini kamu merasa mungkin nggak peduli, bodo amat lah, bukan hidup gue, terserah deh Nek, yang penting gue nggak ada urusannya, yang penting gue nggak ada kaitannya gitu. Justru di sini, di periode ini, planet Mars menginginkan kamu untuk bisa terjun, share your voice, keluarkan opini kamu, keluarkan pendapat kamu, biarkan orang lain dengar sisi kamu, biarkan orang lain dengar pendapat kamu, biarkan orang lain tahu posisi kamu, gitu loh. Jadi selama ini yang saya rasakan, kamu mungkin banyak diam, banyak ya nggak peduli gitu loh. Maksudnya nggak peduli dalam arti gue sih nggak mau ikut campur ya, itu nggak ada hubungannya sama gue gitu loh. Tapi Mars retrograde akan membuat hal-hal yang tadinya kamu pikir nggak ada hubungannya sama kamu jadi ada kaitannya sama kamu, jadi akan mempengaruhi kamu kalau kamu tidak mengeluarkan opini kamu, mengeluarkan pendapat kamu, gitu loh. Jadi contohnya apa ya? Contohnya misalnya di kantor deh, di kantor kamu selama ini ya kerja aja udah, kamu sibuk aja sama tugas-tugas kamu nggak peduli lah, office politik tuh kamu nggak peduli, atau ada regulation, ada rules, ada peraturan baru di kantor kamu nggak peduli. Tapi ternyata lama-kelamaan atau pada saat periode Mars retrograde ini kamu baru sadar bahwa wow, kalau gue diem aja, peraturan baru ini akan mempengaruhi gaji gue, akan mempengaruhi uang lembur gue, gitu. Jadi mau nggak mau, Mars retrograde akan membuat kamu mengeluarkan suara kamu, mengeluarkan opini kamu, agar supaya kamu didengar. Jadi yang saya rasakan nih ada perubahan yang cukup besar, terutama dalam hal suara kamu harus kedengeran. Oke? Ini tema besarnya. Sekarang kita masuk ke sini. Mars retrograde dari 6 Desember sampai 6 Januari transit di rumah ke-8 kamu, karena ada di konstelasi Leo, which is untuk Capricorn, khususnya Capricorn rising atau ascendant. Artinya Mars akan transit di rumah ke-8 kamu, sedang transit di rumah ke-8 kamu sekarang nih. Rumah ke-8 adalah rumah transformasi. Jadi emang rumahnya Death tuh rumah ke-8. Rumah transformasi, rumah pengakhiran dan permulaan yang baru, rumah kematian dalam tanda kutip dan kebangkitan kembali, itu masuk semua di sini. Di sini juga. Kartu yang menemani adalah Nine of Cups, Five of Cups, dan The Hermit. Nih, ini energi kamu nih selama ini mungkin. Nine of Cups aja, bodo amat, gak ada hubungannya sama gue. Gue nggak peduli. Yang penting gue aman, tenang, damai, tentram, punya semuanya, punya apa yang gue butuhkan. Gue nggak usah pusing urusan orang, nggak usah pusing sama politik di kantor, sama peraturan yang baru. Tapi dengan Five of Cups di sini, yang saya rasakan itu tadi, contohnya akan ada sesuatu yang selama ini mungkin kamu nggak peduli, ternyata nyangkut ke kamu, ternyata ada hubungannya sama kamu, ternyata bisa merugikan kamu, kecuali kalau kamu mengeluarkan pendapat kamu, mengeluarkan opini kamu, mengeluarkan ketidaksukaan kamu, mengeluarkan keberatan kamu, gitu loh. Jadi ini perubahan ini harus terjadi. Kalau tidak, kamu kelelep. Kalau kamu tidak share your voice, kamu tidak berbagi suara kamu kelelep. Kelelep dalam arti kamu akan merugi. Dari Nine of Cups kamu bisa turun menjadi Five of Cups. Yang tadinya happy, ya kan, content, puas, turun kamu bisa menjadi Five of Cups. Energi sedih, menyesal, energi ya kurang lah daripada Nine of Cups. Jadi dengan The Hermit di sini mungkin ada baiknya jika periode Mars retrograde ini Capricorn gunakan untuk bisa menganalisa hal-hal yang tadinya kamu nggak peduli. Apa yang sebenarnya nyangkut ke gue nih? Hal-hal apa yang sebenarnya ada kaitannya sama gue? Yang sebenarnya bisa gue hindari, bisa gue manuver agar supaya gue enggak berkurang kebahagiaannya, gitu. Jadi The Hermit di sini akan meminta kamu untuk menganalisa dulu di dalam diri kamu, di dalam kehidupan kamu, baru kemudian kamu suarakan. Kamu berubah. Yang tadinya kamu diam aja, kamu berubah. Transform yourself.
Jadi bersuara, jadi bilang bahwa oh gue nggak bisa begitu, oh itu sulit buat gue gitu. Tadinya mungkin kamu nggak pernah bersuara karena buat kamu hidup gue udah enak-enak aja, santai-santai aja, gue nggak perlu mengeluh, gue nggak perlu melakukan ABC, gue udah konten kok, gue nggak peduli sama apa yang terjadi di sekitar gue. Tapi ternyata apa yang terjadi di sekitar kamu sedikit banyak akan mempengaruhi kamu, mempengaruhi Nine of Cups kamu. Jadi mau nggak mau ada yang harus dirubah. Nah, sebelum dirubah, sebelum kamu bersuara, sebaiknya kamu melakukan energi The Hermit dulu, menganalisa apa yang kamu keberatan, apa yang kamu tidak apa-apa. Yang kamu fine, ya udah diamin aja. Yang kamu keberatan itu harus disuarakan, karena kalau tidak kamu akan kelelep. Kelelep dalam arti ya ini, yang tadinya 9 cangkir, kamu akan turun menjadi 5 cangkir. Which is ini gak enak kan. Energi Five of Cups kan gak enak. Jadi untuk menghindari ini, sebaiknya ada yang harus kamu suarakan. Oke? Harus ada perubahan yang jelas lah, yang kelihatan, orang-orang di sekitar kamu bisa melihatnya, mendengarnya. So, dari 6 Januari sampai dengan 23 Februari, Mars balik arah masuk lagi ke konstelasi Cancer. Dimana artinya untuk Capricorn Rising atau Ascendant khususnya, Mars akan transit di rumah ke-7 kamu. Ini adalah rumah relasi. Hubungan antara kamu dengan orang-orang di sekitar kamu, terutama yang one on one, satu lawan satu. Hubungan di sini nggak harus dalam konteks asmara, tentunya bisa dengan antara kamu dengan sahabat, antara kamu dengan bos kamu, antara kamu dengan orang tua kamu. Pokoknya interpersonal relationship, hubungan yang antara satu pribadi dengan pribadi yang lain, antara kamu dengan orang lain. Oke? Kartu yang keluar adalah Five of Swords, The Magician, dan Queen of Cups. Di sini, ini Queen of Cups nih yang saya rasakan adalah energinya Capricorn. Terlepas kamu cewek atau cowok. Jadi di sini, dengan diawali oleh Five of Swords, pada saat mungkin kamu mengeluarkan suara kamu, yes, akan banyak konflik antara kamu dengan mereka, dengan orang-orang di sekitar kamu. Periode 6 Januari sampai 23 Februari. Tapi Five of Swords ini adalah bagus untuk supaya kamu mengenali, kamu mengetahui apa yang orang lain inginkan, tapi orang lain juga jadi tahu dan mengenali apa yang kamu inginkan. Jadi saling terbuka akhirnya kan, karena ada konflik itu akhirnya kebuka. Lu maunya apa, gue maunya apa. Dengan The Magician, di sini yang saya rasakan ini energinya positif sekali The Magician ini, karena dengan energi ini akhirnya kamu dengan orang tersebut akan bisa menciptakan sesuatu yang baru, yang bisa membahagiakan, memuaskan semua pihak, kedua belah pihak paling tidak. Jadi memang harus ada konflik dulu. Konflik di sini jangan dihindari. Pada saat kamu menyuarakan keinginan, kebutuhan, ketidaksukaan kamu, pastinya akan ada konflik, tapi jangan dihindari. Biarkan konflik terjadi, biarkan konflik terbuka. Karena dari situlah akan ketahuan kamu butuhnya apa, kamu inginnya apa. Begitu pula juga orang tersebut, dia butuhnya apa dari kamu, inginnya apa dari kamu. Kalau sudah terbuka dengan The Magician, kalian berdua, kamu dengan orang itu akan bisa meramu suatu strategi yang akan memuaskan kedua belah pihak, memuaskan kamu tapi memuaskan dia juga. Jadi dengan Queen of Cups di sini, pada akhirnya kamu akan menjelma menjadi Queen of Cups. Transformasi kamu adalah transformasi menjadi Queen of Cups. Terlepas kamu cewek atau cowok. Jadi yang tadi saya bilang, awalnya mungkin pada saat ini, saat Mars baru aja retrograde, kamu mungkin energinya ini Nine of Cups, nggak peduli. Yang penting gue happy, yang penting gue nyaman, aman, puas. Gue nggak usah ribet lah sama urusan orang lain, sama politik kantor, sama peraturan baru, gue nggak usah ribet. Tapi tanpa kamu sadari, dalam periode Mars retrograde, sedikit demi sedikit kamu akan melihat bahwa oh ternyata peraturan ini mempengaruhi gaji gue, mempengaruhi uang lembur gue. Wah parah nih, nggak bisa nih kayak gini gitu loh. Jadi pada saat kamu menyuarakan suara kamu, bos kamu akhirnya tahu kenapa kamu nggak suka, kenapa kamu butuh ABC, ingin ABC. Nanti dari situ akan ada Mars retrograde akan membawa energi The Magician untuk kamu, energi menciptakan sesuatu yang baru. Ya, sesuatu yang akan benar-benar membuat kamu merasa Nine of Cups, tapi juga peduli kepada
energi-energi di sekitar kamu. Hal-hal yang tadinya kamu pikir gak ada hubungannya sama kamu, ternyata semuanya berkaitan gitu. Jadi ini energi transformasinya cukup kuat nih Mars retrograde kali ini, which is make sense ya, karena Mars secara di dalam astrologi Mars itu exalted di Capricorn, yang artinya Mars tuh energinya kuat di Capricorn. Terlepas kamu Capricorn Sun aja, bukan Mars in Capricorn, tapi energi Mars adalah energi yang senang sekali berada di Capricorn. Jadi kalau sekarang Mars lagi retrograde, pasti kamu digempur habis-habisan memang. Seperti juga Mars menggempur Aries habis-habisan. Saya baru aja baca untuk Aries beberapa zodiak yang lalu, beberapa video yang lalu. Jadi Mars itu kan memimpin Aries dan Scorpio, tapi juga exalted, bahagia banget di Capricorn. Jadi kalian bertiga, Aries, Scorpio, dan Capricorn akan digempur habis-habisan sama Mars, karena memang harus ada energi transformasi yang sangat yang kelihatan, yang signifikan dalam diri 3 zodiak tersebut pada saat Mars lagi retrograde. Oke? So, anyway, good luck ya Capricorn, semoga kita semua bisa melalui Mars retrograde ini. Kita jumpa lagi selanjutnya, bye.